SP2DK orang pribadi memang bisa timbul karena berbagai hal. Apakah ada SP2DK itu yang dari orang pribadi sampai dia dilanjutkan ke pemeriksaan saking dia punya banyaknya harta atau gimana, Pak? Kita harus selalu ada dokumen pendukungnya, gitu ya. Dokumen pendukungnya untuk menanggapi SP2DK itu. Saham-saham nih, karena kan kita tahu ada yang saham yang dijual di Bursa Efek dan saham yang nggak dijual Bursa Efek. Nah itu kalau tips dari Pak Mulyono sendiri, pelaporan yang baik itu seperti apa, Pak? Ada tips apa sih untuk wajib pajak nih terhindar dari SP2DK? Oke, tadi kan berarti terkait dengan saham ya. Saham tadi berarti dari penjelasan Pak Mul ada saham luar negeri dan dalam negeri. Oke, bagaimana dengan asuransi, Pak? Dengan asuransi, apakah yang kita laporkan itu pada saat kita membayar asuransi atau pada saat premi yang kita dapatkan atau seperti apa, Pak, kalau untuk asuransi? Nah, ini juga seringkali menjadi isu dalam SP2DK terkait dengan pelaporan asuransi. Ya, sebenarnya kalau asuransi ini berbagai banyak produknya lah ya, jenisnya ya. Jadi untuk asuransi terdapat berbagai jenis produk asuransi dengan penamaan yang berbeda-beda. Ya. Tapi pada prinsipnya kalau kita bicara asuransi, nah harus dipisahkan ya. Pada prinsipnya mana yang benar-benar proteksi, artinya premi yang pure untuk proteksi, mana yang nilai investasi, ya, artinya dia membentuk nilai tunai, ya, yang dapat dicairkan, ya, dalam waktu tertentu. Nah ini bisa beda-beda waktu tertentu, tapi bisa dicairkan sebelum, ya, sebelum triggering eventnya terjadi. Contohnya, ya kita sehat aja, tidak mati, tidak kecelakaan, ya, tidak sakit kritis, ya, tapi bisa dicairkan, gitu. Nah dicairkannya tentu saja mungkin ada syarat masing-masing produknya beda-beda. Nah, ada lagi komponen yang namanya UP, uang pertanggungan. Nah, di SP2DK, wajib pajak orang pribadi, nah, yang perlu kita pahami, ini perusahaan asuransi kan. Perusahaan asuransi itu termasuk adalah lembaga keuangan non-bank. Nah, mereka juga wajib lapor. Iya, lapor data nasabah. Betul, data nasabah kepada otoritas, dan akhirnya ke Direktur Jenderal Pajak, kan begitu. Nah, pertanyaannya apa yang dilaporkan? Nah, kembali, prinsipnya adalah yang harus dilaporkan penghasilan dan harta kan. Nah, ya jadi dari sini ya, apakah premi tersebut semuanya bisa menjadi harta? Belum tentu, iya atau enggak. Karena kan premi tersebut ada bagian dari proteksi, ada juga bagian dari perusahaan asuransinya, cost of insurance-nya. Nah, termasuk komisi agennya di situ kan. Nah, biasanya 1-2 tahun awal tuh yang gede kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, sama. Jadi, kita ambil prinsipnya adalah yang pasti yang harus dilaporkan, satu, di kolom harta, kita harus tanya ke perusahaan asuransinya. Produk ini minta statement, yang harus dilaporkan di kolom harta adalah nilai tunai yang sudah terbentuk berapa. Ya, baik itu sudah boleh diambil atau belum boleh diambil. Belum boleh diambil, tunggu sampai umur 55 tahun. Nanti bisa cair otomatis. Tapi kan setiap tahun tuh sudah terbentuk tuh sebenarnya. Ya. Jadi ada nih porsi nilai tunai atau nilai investasi, nilai tunai yang menjadi atau bakal menjadi hak wajib pajak. Yang pastinya itu tidak hangus, bukan menjadi cost of insurance, ya kan. Nah, bukan juga untuk unsur proteksi, ya. Nah, dan bukan juga yang dilaporkan uang pertanggungan, bukan juga. Itu uang pertanggungan kan, gitu. Uang pertanggungan adalah ketika triggering eventnya terjadi. Jadi nilai tunai ini memang terkadang variasinya sangat banyak, gitu ya. Kapan bisa terbentuk, kapan bisa diambil, berapa persen yang menjadi nilai tunai, sehingga lebih baik kita menyarankan selalu minta statement ke perusahaan asuransinya. Posisi per 31 Desember berapa? Karena sebenarnya mereka juga harus lapor. Harus lapor sebagai lembaga keuangan, bukan bank gitu. Data-data nasabahnya per 31 Desember. Gitu. Nah, itu data itulah nanti juga kantor pajak akan menerbitkan SP2DK kan gitu. Nah, gitu. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian ya ketika kita uang pertanggungannya itu cair, misalkan kalau ada triggering eventnya baru terjadi. Triggering event itu uang pertanggungannya, ya ketika kita sakit kritis, ketika kita kecelakaan atau kita meninggal mungkin. Nah ini kan ada uang pertanggungannya. Nah ini bukan harta, tetapi penghasilan. Ya bagi yang menerima, dan penghasilan itu bukan merupakan objek pajak gitu ya. Jadi itu atas uang pertanggungan klaim dari asuransinya.
Ya, tapi ini harus make sure juga ini adalah klaim asuransi. Kan begitu, seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu secara singkatnya ya. Oke. Nah, jadi jangan pula nggak dilaporkan. Gitu. Oh, ini kan asuransi doang, nggak usah dilaporkan. Katanya kalau asuransi bukan objek pajak. Iya, uang pertanggungannya tadi. Gitu. Tapi nilai tunanya tetap harus dilaporkan. Gitu. Ya, dan yang menjadi tambahan juga nih, yang sering mungkin masih gray area, ya, adalah uang pertanggungan tadi. Bagaimana itu kalau asuransinya bukan di Indonesia? Nah, tidak ada izin Menteri Keuangannya. Namanya sih kita mungkin terkenal gitu ya. Bahkan nama yang perusahaan asuransi di Indonesia itu kan ada juga di luar negeri kan. Nah, bagaimana kalau mengambil polisnya bukan di dalam negeri? Bukan kepada perusahaan asuransi dalam negeri, tapi ngambilnya langsung di luar negeri. Apakah uang pertanggungannya itu bisa menjadi bebas atau bukan objek pajak? Nah, itulah salah satu gray area dalam praktek. Gitu. Jadi itu masih ada dua pandangan gitu. Dan itu harus hati-hati wajib pajak kalau mengambil asuransi di luar negeri. Nah, di luar negeri harus hati-hati. Apakah klaim uang pertanggungan asuransinya itu bukan objek pajak atau tetap objek pajak? Nah, itu harus hati-hati. Oke. Nah, mungkin kita kembali lagi nih Pak, karena saham dan asuransi itu tadi yang menurut Pak Mul kan memang kadang-kadang memang menjadi salah satu pertanyaan dalam SP2DK nih Pak, yang diterima oleh orang pribadi. Nah, yang saya mau tanyakan lagi ini kan kalau kita tahu semua nih Pak Mulyono ini kan memang sudah banyak pengalaman nih menangani berbagai macam SP2DK. Nah, untuk SP2DK sendiri nih Pak, khususnya untuk orang pribadi. Nah, kalau sepengalamannya Pak Mulyono, apakah ada SP2DK itu yang dari orang pribadi sampai dia dilanjutkan ke pemeriksaan saking dia punya banyaknya harta atau gimana Pak? Sebenarnya SP2DK itu menjadi salah satu trigger ya dimulainya pemeriksaan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, ini SP2DK itu ketika menerbitkan SP2DK, si AR tuh sudah mulai mengestimasi sebenarnya. Potensi pajaknya berapa gitu loh. Ya kan. Nah, cuma ini memang biasanya sih ya kalau kita lihat ya berdasarkan data yang ada saja kan gitu ya. Jadi harus dikonfirmasi kepada wajib pajaknya. Inilah kadang-kadang kan kok gede banget. Oh, ternyata ini bukan angkanya ngambilnya bukan seperti itu dan seterusnya kan gitu ya. Nah, apakah SP2DK ini selalu dijadikan pemeriksaan? Tidak gitu ya. Jadi itulah pentingnya tadi kita menanggapi SP2DK secara smart gitu ya. Secara smart artinya apa ya? Kita mau ini clear dan selesai di SP2DK dan tidak dinaikkan ke pemeriksaan. Gitu ya, tidak pemeriksaan. Jadi minimal kita tanggapi. Ya contohnya bagaimana? Satu, kalau SP2DK-nya tidak ditanggapi, dicari nggak ada, ternyata potensinya besar. Pemeriksaan. Dua, ternyata memang potensinya besar, tapi AR tidak setuju dengan WP. Atau WP tidak bisa menjelaskan pada saat SP2DK. Disuruh bayar, pembetulan sendiri tidak mau, ya orang pribadinya. Nah, maka si AR mengusulkan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan dengan ya memberikan estimasi potensi pajak terutangnya berapa. Nah, itu bisa juga. Karena kita juga pernah handle beberapa kali pemeriksaan. Kenapa nih Pak diperiksa? Usulan AR. Ini Pak usulan AR. Ya. Kalau PT itu sering ya. PPh badan Pak sekian usulannya kalau PT ya. Kemudian ini PPh 26-nya sekian gitu. Kita kaget juga dari mana angkanya Pak segitu. Oh, setelah ketika pemeriksaannya mengecek dan menanyakan, nah kita konfirmasi baru kita jelaskan. Ini Pak, kalau datanya Bapak mengambil seperti itu, DPP-nya harusnya seperti ini, atau ini ada COR, PPh badan ini biaya ini maksudnya ini, sebenarnya bisa dikurangi karena 3M dan seterusnya gitu. Nah, jadi wajib pajak orang pribadi memang dibandingkan dengan badan tentu saja pengalaman lebih banyak badan ya yang diajukan ke pemeriksaan ya. Kalau orang pribadi ini sebenarnya banyak yang selesai lah gitu ya sebenarnya di SP2DK, kecuali memang mungkin kasusnya berat gitu ya dan nilai pajaknya sangat-sangat signifikan, barulah dinaikkan ya ke pemeriksaan. Karena pemeriksaan juga kan berbulan-bulan ya sekarang. Meskipun sudah ada PMK yang baru, tetapi tetap aja berbulan-bulan. SP2DK kan 15 hari. Iya. Gitu. Nah, kalau dari Pak Mulyono sendiri, kira-kira ada pelatihan-pelatihan khusus untuk SP2DK atau untuk wajib pajak orang pribadi agar
semua wajib pajak orang pribadi itu siap nih Pak. Ketika ada SP2DK datang, kita siap untuk menanggapinya sampai dengan cara meresponnya seperti apa, cara menanganinya seperti apa, hingga clear tanpa adanya pemeriksaan lanjutan dari kantor pajak. Nah, kebetulan nih kita ada program yang namanya Taxpreneur Mastery Bootcamp. Ya, jadi ini memang istilahnya intensive course lah gitu ya, atau eksekutif program lah gitu ya. Kita akan khusus membahas terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan, karena ini adalah awal mula ya sengketa perpajakan. Di situ kita akan membahas secara lebih detail ya bagaimana proses SP2DK dan pemeriksaan, bagaimana memberikan tanggapan dan antara SP2DK dan juga memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan. Contoh-contoh suratnya seperti apa gitu. Dan yang paling penting kita akan membahas 30 lebih ya studi kasus ya koreksi baik SP2DK maupun pemeriksaan ya secara mendetail sekali kita akan bahas. Ini kenapa, hal yang harus diperhatikan, dokumen apa yang harus disiapkan oleh WP gitu ya. Nah, cuma ini memang kelasnya tidak banyak ya, slotnya terbatas. Jadi bagi mungkin ada pendengar yang ingin bisa bergabung ya di program intensive course ini, bisa segera menghubungi nomor nih ya yang ada di video ini atau cek link yang ada di caption gitu. Nah, bagi wajib pajak semua yang tertarik untuk mengikuti program-program tersebut, boleh banget untuk cek di link deskripsi terkait dengan informasi lanjutan, terutama bagi wajib pajak yang benar-benar tertarik untuk mengamankan slot masing-masing yang ada dalam program-program perpajakan tersebut. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita pada hari ini bersama dengan Dr. Mulyono terkait dengan SP2DK, pemeriksaan, keberatan sampai dengan sengketa-sengketa perpajakan dalam proses banding di pengadilan pajak. Bagi teman-teman semua juga jangan lupa untuk menonton video-video lainnya terkait dengan seputaran perpajakan, hukum, akuntansi, dan keuangan di channel ini, karena masih ada banyak sekali informasi-informasi yang ada, ilmu-ilmu yang juga banyak sekali di channel-channel ini. Dan jangan lupa, pastinya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini.